Dodika Tamsi, suaranya tinggi, bisa 2 suaranya. Ya. Nggak ngerti saya. Jadi bunyi pertama yang keluar tau gak? Bunyi yang keluar tuh kayak gitu, men. Atau lagi. Nada rendah nggak bunyi. Satu. Satu. Ada dua. Ya. Ada 2 not, bener loh itu. Ya. Beneran. Nah, ini tuh AC/DC. She was a fast machine. Gila ya. Jadi gini, Deftones tuh gitu. Jreng. Ini nyanyi di C, nyanyinya di mana? Ya itu. Nggak usah gitu, satu nada deh. Teng. Ayo ikut. Itu bisa gini loh Deftones. Teng. Ayo ikut. Lu salah. Itu bisa lu benerin. Bisa. Kalau guru lain, lu langsung suruh gini. Lu mendingan belajar alat musik deh, lu nggak bakat nyanyi. Itu gue patahkan semua. Jadi gue menemu metode bagaimana membetulkan orang-orang yang deftone atau deaf note. Itu gue nemu. Gokil. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama ini idola saya, guru saya nyanyi. Ini ada Om Dodika Tamsi. Ya, siap. Mas Dodi, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu juga ya. Yoi, men. Dulu kita ketemu waktu lu umur berapa tuh? Iya, itu baru-baru masuk, Mas. Itu enggak, itu belasan kan? Apa 20-an? Saya masuk itu udah 30. Oh, udah 30-an. Ya, Udah pokoknya 28 lah, 28 baru masuk dalam itu. Ya. Saya kalau ketemu nih, belajar vokal lu. Iya. Cuman dulu masih di Bekasi lo kan. Iya. Sekarang kan dekat. Iya. Mas, gimana kabarnya, Mas? Ya, begini tetap aja. Memang garisnya memang ternyata takdirnya itu menjadi guru vokal. Penyanyi, guru vokal. Udah gitu. Waktu dulu kan lu terkenal dengan penyanyi tinggi. Iya. Orang taunya nih, Dodika Tamsi tinggi. Image-nya gitu ya. Yang pertama saya mau tanyain, itu bener suara lu bukan, Mas? Yang Arjuna itu? Iya, jadi ada suara gua, ada suara Opi Danso. Lo emang di double-double gitu? Iya, dan ini kan gitu kalau bikin rekaman. Oh iya. Jadi misalnya gini, Once nyampe. Once nyampe sebenarnya. Nyampe, cuman iseng aja mungkin buat lebar ya. Mungkin kalau Once yang buat ke pen kanannya siapa, pen kirinya siapa. Oh alah. Ya gitulah. Dia suka gitu tuh, eksperimen. Nah, Om Dodi tuh terlahir memang suaranya tinggi. Iya, alhamdulillah. Apa biasa aja karena latihan jadi tinggi? Lu denger nggak suara gua? Ini ngebas banget. Sama lu Ngebasan lu? masa? Iyalah. Iya, deket lah tapi bariton kita. Kita bukan, gua bukan bass. Gua sama Ferdi tuh bariton. Kalau bass Krishna Sardah. Iya, Krishna. Sakernya tuh gitu lebih ya. Itu bass. Kalau kita bariton ya. Kita bariton. Oke. Tapi kalau lu bisa masuk ke sana ya? Karena belajar teknik. Enggak, dari kecil udah belajar teknik, Om. Ya mak gue kan mak gue kan kalau orang Indonesia konon bilangnya dia maestro seriosa Indonesia. Seriosa, betul. Ya maestro berarti ilmunya sabrak-abrak dari luar kan dia. Ya, banyak lah ilmunya. Okay. Nah, gue dari mengenal bahasa dari kecil tuh tiap hari denger nyokap gue vocalizing, ada piano, terus itu tiap hari men, every day. Dan dia orang klasik tuh disiplin banget, nggak ada kelewat, nggak pemanasan. Terus nyokap gue juga ngajar paduan suara apa. Jadi dari kecil emang udah di brainwash. Udah terbiasa itu. Dan anak-anaknya harus. Iya, cuma belajar. Anaknya kan kakak gue cewek, gue cowok, adik gue cewek, Aning, Ratna, Dodi, ya, Aning. Penyanyi yang Aning kebetulan yang nerusin nyokap Aning. Ya. Lu tahu dong, lu kan cowok, anak cowok kan bandel. Ya. Latihan, aduh sakit perutnya. Ada aja latihan. Oh, lu yang paling bandel lah ya? Oke. Kalau kabur, kabur. Main bola, dipanggil pulang, suruh latihan nggak mau. Oh, karena digepit cewek-cewek dia dua ya? Iya. Oke. Ya gue tuh bandel masalah disiplin latihan suara. Gue baru merasa gue perlu latihan vokal tuh SMA. Oke. Mulai ngeband kan SMA. Oke. Kok
baru nyanyi 5 lagu kok habis. Ini ya, ada yang salah nih. Ada yang, oh ya oke. Ya akhirnya SMA, lulus SMA masuk Seeds band itu, Denny. Iya. Itu lebih serius kan ngebandnya. Nah itu udah mulai manggung gede, ada yang nggak bener. Oh, awal tetap ada gitunya. Jadi walaupun dari kecil belajar karena bandel tadi. Gue nggak belajar. Oh nggak belajar, ngabur ya. Ngabur. Gue tuh belajar vokal tuh telat. Gue belajar vokal sama nyokap tuh setelah lulus SMA. Oke. Jadi ternyata profesi gue kok jadi rekaman, nyanyi, tur. Kok jadi serius ya? Kok jadi ke situ gitu Kok ya? jadi serius? Oke. Akhirnya gue merasa perlu untuk belajar. Ya, terus ya alhamdulillah. Tahu-tahu ada demand. Mas Dudi ngajar vokal nggak? Padahal gue kagak. LMGA gue. Lu mau gue ada. Otak gue kan. Lu gitu. Otak bisnis. LMGA. Mas Dudi ngajar vokal ya? Iya padahal enggak. Terus akhirnya? Hah? Ya jadi langsung gue panik. Bukan panik. Maksudnya gue langsung konsultasi nyokap. Bu, banyak yang minta aku ngajar vokal. Terus akhirnya gue minta materi dong. Nyokap gak gini, apa-apaan. Enggak, terus gue belajar. Jadi belajar sama nyokap. Iya, jadi belajar akhirnya. Jadi belajar. Jadi maksudnya belajar langsung ngajar gitu. Iya. Iya, apa itu gue tanya. Materi pertemuan pertama apa? Silabusnya. Nah, silabusnya pertemuan lah, kedua apa? Pertemuan kedua. Itu konsultasinya sama nyokap. Wah. Jadi learning by doing, tapi bener-bener learning by doing. Langsung doing karena ada duit. Tapi sebelum learning by doing yang menghasilkan duit, itu apa gue belajar dulu. Iya. Cocok ya. Iya. Terus ada cerita lucu lagi. Gue tuh bisa main piano, tapi gue nggak pernah les piano klasik. Oh, otodidak aja. Otodidak, jadi gue nggak bisa baca not balok. Oke, tapi klasik bisa. Oh, nggak main klasik kan? Enggak. Rock aja biasa. Iya, maksudnya gue bagi kuping kan Ya, orang main otodidak aja. kan gitu. Oke. Terus suatu hari, ini bapak cerita. Nggak apa-apa. Oh ya, suatu hari ada sekolah musik yang nelpon gue. Karena mungkin dia tahu, mungkin waktu itu udah mulai kedengaran dari kata ngajar vokal. Ditelepon, Mas Dudi mau nggak ngajar di sekolah musik kita? Gitu. Terus Ini sekolah musik sih ya? Iya, terus kalau orang sekarang bilang wani piro gitu kan. Ternyata salary-nya bagus. Oke. Terus dia langsung nanya dong, Mas Dudi bisa baca not balok kan? Enggak, gue bisa baca, cuman terbata-bata. Bukan yang lancar gitu. Ya, not balok vokal, bukan piano. Iya. Mas Dudi bisa main piano kan? Bisa baca not balok piano. Jujur gue gak bisa main. Gue bilang, bisa. Gitu. Sotoy kan. Terus, mampus gak? Ini optimis. Berarti minggu depan bisa mulai ngajar. Mampus gitu. Terus, oh minggu depan, sebentar saya cek jadwal. Padahal bukan cek jadwal, gue mikir. Nah, otak gue jalannya apa? Gue punya target sendiri. Berapa lama ya gue belajar? Maksudnya fingering piano yang bener mainnya. Terus sambil belajar baca not balok, gue targetin sendiri sebulan. Oke, sebulan. Iya, maksudnya gue harus bisa. Terus, telepon lagi. Gimana Mas Dudi? Wah, saya barusan cek jadwal saya ternyata Masih penuh. saya sampai akhir bulan full nih. Saya baru bisa ngajar bulan depan, gue bilang. Terus gue bilang, masalah nggak? Oh, nggak masalah. Yang penting Mas Dudi mau ngajar sini kan? Lo mau, cuman baru bisa bulan depan. Oh, udah, Greg. Lu tau nggak? Ini gilanya gue. Gue belajar latihan piano dari fingering, baca not balok itu 8 jam sehari. Setiap hari. Wah, gila ya. Itu disiplin gue waktu kecil, disiplin nyokap yang klasik yang gila itu. Untungnya ketanem, hasilnya pas dewasa ada tuntutan gitu, gue gila man. Itu gue sampai nggak pernah main gini. Itu sini sakit semua nih. Ya orang tiap hari fingering terus. Oh iya. Terus sama latihan not balok. Iya, maksudnya yang supaya nggak terlalu malu-maluin lah. Iya. Maksudnya nggak buta gitu kan. Nah, padahal kan tinggal bilang nggak bisa gitu. Loh, duit men, cuma cair. Lo emang kenapa sampai ke duit dikejar begitu emang? Bukan dikejar. Tapi emang lo seneng duit. Maksudnya, dan itu tantangan gue orangnya gitu. Oh, nggak bisa ditantang. Nggak bisa. Masa gue nggak bisa? Gitu loh orangnya gitu gue. Itu lo tau gak? Gue beneran sehari 8 jam. Jadi
bukannya 8 jam full ya. Misalnya gini, pagi gue cuma mampu 2 jam. Kan break dong. Break. Habis itu siang 1 jam. Berarti gue masih ngutang 5 jam. Dibikin utang lo ya? Oh iya. Oke. Ntar gue pokoknya misalnya sampai sore gue masih utang 2 jam. Itu malam gue bisa gue kejar. Ya tentu saja mungkin ada miss-missnya ya sejam. Iya. Tapi targetnya goalnya tuh 8 jam sehari. Hasilnya orang tuh mengira gue setelah sebulan begitu, mengira gue tuh belajar piano. Katanya jari gue bagus kali. Lah kan, nggak ada alasan sebenarnya nggak bisa ya. Terus ini lucu nih. Ini masih kecil apa udah gede nih? Lo udah lulus sama? Udah lulus SMA berarti kuliah. udah telat dong sebenarnya. Kalau orang bilang katanya udah tua nggak bisa belajar tuh harus dari kecil. Udah kayaknya udah lulus kuliah juga. Ya mau 20 lah ya. Iya, pokoknya 20-an ya. Iya. Terus, kalau yang ini malah udah punya anak kayaknya. Oh iya. Iya. Si piano ini. Udah punya Cika. Udah punya Cika ya. Terus iya. itu udah dewasa. Kalau yang guru. Oh iya. Jadi gue bisa main piano, cuman kalau tidak, kalau cuman ngiring-ngiringin Home Sweet Home, itu gampang. Ya udahlah ya. Gampang lah. Waktu suruh ngajarin. Dan kebetulan kalau di sekolah musik kan silabusnya jelas. Iya. Hari ini buku yang halaman ini. Jadi lebih mudah buat lu. Lu tau gak? Biar gue keren. Misalnya materi besok halaman 12, 13 gitu kan. Itu H-1 malamnya gue hafalin. Jadi lu gak bawa buku? Bawa, cuman kan seolah-olah gue lancar banget nih. Jadi sebenarnya guru palsu ya? Enggak guru palsu juga. Enggak guru palsu, tapi cuman gue belajar juga sebenarnya pada saat jadi guru lu murid. Jadi gini. Kalau gue nggak pelajarin dulu, gue pasti terbata-bata. Ketawa bego. Enak dong, enak. Nah, jadi malam itu materi buat ngajar besok gue kulik. Lagu apa lah sampai gue hafal. Nah besok murid-murid datang, ya kita sekarang lagu ini kan gue harus ngiringin pianonya. Pianonya udah kayak so jago banget kan, jadi cat latihan. Misalnya lagu apa, Ice Castle. Please don't let this feeling end. Everything I am itu terus gue kan seolah-olah banget. Yoi. Keren pokoknya. Lo gitu kan punya otak. Nah itulah. Gitu. Itu sama seperti kalau gue boleh bocorin ya. Itu terjadi pada pemain orkestra di awal-awal yang memang tidak pernah bisa baca not balok. Ngapalin. Tapi lama-lama jadi bisa. Akhirnya. Adalah misalnya gitaris band, wah keren gitu. Toto dapat misalnya orkestrasi A, si B dengan uang yang bagus. Main nih konser tanggal segini, bayarannya sekian. Wuts, bagus nih gitu. Banyak juga gitu ya. Awalnya. Iya. Awalnya banyak gitu. Temen gue banyak. Jadi akhirnya udah deh gue belajar aja jadi gitu. Akhirnya gitu. Yang materi buat latihan besok atau latihan ntar malam dikulik sama dia. Jadi kan ada dirjen, buka halaman ini. Padahal udah hafal. Tapi akhirnya jadi lancar kok. Terus murid pertama gue yang ngetop tuh Bams Samson. Itu murid pertamanya. Maksudnya yang ngetop. Iya, murid pertama yang jadi. Jadi dia. Bukannya Once? Kayaknya duluan mana sih sama Samson? Oh, Once lah. Oh ya, waktu itu Once sharing-sharing doang. Oh, belum jadi murid. Once tuh belajar ya. serius itu kan baru, maksudnya serius gitu, nanya gitu tuh kan ya setelah sekarang ini belakangan. Nah, Om Dodi ini waktu dulu kan El Pamas. Di El Pamas itu benar dulunya sebenarnya voodoo. Bukan. Kok di voodoo orang-orang ceritanya sebenarnya vokalis voodoo dia. Enggak, voodoo yang bikin gue. Oh, voodoo yang bikin. Jadi ya, voodoo tuh yang bikin gue. Biar tahu nih voodoo. Jadi waktu itu gue lagi seneng-seneng ke Van Halen. Terus kebetulan gara-gara lihat nemu Edo itu di festival band apalah, dia the best gitarisnya. Wah gayanya Van Halen banget kan. Gue lucu nih kalau emang jago banget sih Van Halen banget lah. Solo-solonya apal. Terus kalau bikin Van Halen muka gitarisnya udah kayak di Van Halen. Udah kayak mirip. Akhirnya gue samperin Edo, kita berdua nih nyari drummer yang mirip Alex.
Oh iya. Kan panjang-panjang gitu mukanya. Ketemulah Osa. Si Osa ada. Iya, panjang-panjang gitu. Basunya Michael Anthony kan gendut. Terus gue tanya, Dok, wah ada nih teman kampus gue, Awan namanya. Gemuk. Oh bukan ini ya, bukan si itu ya. Siapa yang... Enggak, basi pertama. Ateng. Bukan, basi pertama tuh Awan. Oke. Jadi kita kemana-mana main nih berempat. Gue kalau secara vokal gue Sammy Hagar bisa, David Lee Roth bisa. Cuman gue bisa main gitar kan. Jadi kalau ada, kan ada kadang-kadang mereka berdua tuh main gitar ya, gue sambil main gitar. Pokoknya gue jadi Sammy Hagar sama ya David Lee Roth, Edo jadi Eddie Van Halen, Awan jadi Michael Anthony. Tapi tongkrongannya tuh looknya tuh udah kayak mirip ya. Van Halen. Oke. Ya itu lucu. Nah, ya benturannya pas bikin lagu. Oke. Pas bikin lagu apa? Ya gue idealis. Maksudnya gini, gue emang jiwanya rock. Waktu dulu awalnya cuma mau cover aja ya. Iya, terus akhirnya bikin lagu. Kalau gue sih merasa gue nggak pengen kayak UCAM, nggak pengen kayak band-band waktu itu apa sih? Ya ada UCAM udah keluar waktu itu, terus ada si itu. Pokoknya Hengki Supit udah ada deh. Iya gitu-gitu. Pokoknya band-bandnya apa mungkin Power Slave atau apa. Ya pokoknya Andi Liani apa. Iya. Kan modelnya kayak gitu tuh, selorok-selorok. Hampir sama semua ya. Ya modelnya kayak gitu. Nah, buat gue lucu aja. Band cover Van Halen keren banget. Giliran lagu lagunya pop yang gitu. Pop slow rock ya. Gue nggak pengen, waktu itu masih muda kan. Oke. Jadi gue bertentangan dengan anak-anak masalah itu. Oke. Tapi lu keluar di Elpamas bukan rock juga. Iya, nah ini ceritanya panjang nih. Oke. Terus abis itu ada bikin lagu lah. Terus gue doang yang aneh. Maksudnya gue gak suka gitu. Terus gue orangnya memang anti mainstream. Mungkin punya leadership ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi satu persatu tuh gue tanyain. Awan, lu cocok gak sama Edo sama Osa? Oh cocok. Oke. Osa, lu cocok sama Awan sama Edo? Oh cocok. Edo, lu cocok sama Awan sama Osa? Cocok. Oh berarti gue doang yang aneh. Ada gitu. Iya maksudnya ya udah. Ya udah. Tapi mereka bikin versi lain. Oke. Bikin cerita yang bener yang ini nih. Cerita yang bener ini. Bikin versi lain. Maksudnya itu versinya ceritanya beda. Mereka beda. Versi yang bener ini. Gue cabut. Iya gue dicabut. Dan itu bukan cabut karena Elpamas. Elpamas tuh udah kalau nggak salah udah rekaman gue rekaman sama Elpamas tuh sebelum Voodoo deh. Oh udah ada, memang Elpamas udah ada ya. Nggak tahu memori gue lagi nggak bagus nih. Kalau nggak salah gue udah rekaman terus gue keluar. Oke. Gue album kedua gue keluar, Eki Lamo masuk album ketiga. Nah itu di Eki Lamo album ketiga gue bikin Voodoo. Lu bikin Voodoo. Terus Eki keluar, Elpamas nawarin lagi. Oke. Lu mau nggak? Kita bikin lagi nih. Jadi gue keluar dari Voodoo bukan baru masuk Elpamas. Oh, memang udah ada di Elpamas sebelumnya. Oke. Ya gitulah gitu. Nah, lu kan jadi vokalis yang digadang-gadang sama orang itu adalah Dodi Katamsi. Suaranya tinggi. Bisa dua suaranya. Ya. Nggak ngerti saya. Jadi gini. Lu bayangin, bisa dua suaranya keluar. Nah, kan? Itu terjadi pas Elpamas. Jadi gue mungkin nggak cocok sama Elpamas karena gue rekaman tuh lagi fit-fitnya. Oke. Tapi gue kan nggak ngerti, nggak pernah tur berapa kota, apa main manggung-manggung yang baik. Gue nggak ngerti jaga kondisi. Iya. Memang nggak ngerti, bukan nggak jaga, nggak ngerti. Itu pertama kali gue rekaman. Mereka udah rekaman album 1 ya udah biasa tur. Gue kan belum biasa. Ternyata ya itu teknik gue belum benar. Jadi nyanyi ntar kadang-kadang habis. Kota berikutnya udah berkurang ini. Terus itu abuse. Pita suara gue mengalami kerusakan. Oke. Itu gue inget kok. Itu tahun 91 kali ya. Pita suara ya. Iya, itu 91. Itu sebelum ketemu Hari Budiman bikin sampai sekarang. Itu suara gue lagi. Jadi suara gue hilang. Ngomong juga gak bisa. Rusak. Jadi gue suara, aduh kenapa nih suara gue hilang. Nih kalau suara gini gimana bisa nyanyi. Kayak gitu. Kayak Hari Budiman tuh tadi. Iya gitu. Nah akhirnya ya gue gak menyalahkan Elpamas.
kan harus jalan, suara gue hilang ya. Mereka cari vokalis lah. Kalau nggak salah ya itu gue keluar dari Pamas, terus Eki Lama masuk. Oke. Jadi itu pas album kedua, album pertama gue rekaman, suara gue hilang. Terus ya anak-anak nuntut ini itu, emang gue nggak tahu. Belum tahu teknik tuh gue. Itu belum ngajar. Berarti dari situ lu langsung yang bilang tadi minta ke nyokap. Iya. Oke. Lu tau gak suara gue hilang? Dan nyokap kan ngasih tahu. Nyokap juga mungkin emang dia maestro. Ini lo caranya kalau kita suara rusak memperbaikinya. Bla 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 bla. Jadi gue kan kayak gini nih, ngomong nggak bisa nyanyi. Gimana nyanyi ngomong kayak gitu? Terus dengan lucunya nada pertama yang keluar akhirnya gini bilang mau nada, nggak bisa dong. Iya. Lu tau nggak nada yang pertama keluar bunyinya gini? Boleh minta air nggak? Oh, coba. Sorry, agak kering. Maaf. Nggak apa-apa kan? Aman. Nah, itu Ji. Ting. Ini nggak apa-apa, tar ya. Terus. Jadi bunyi pertama yang keluar tau nggak? Bunyi yang keluar tuh kayak gitu, men. Atau lagi. Nada rendah nggak bunyi. Jadi kalau suruh nyanyi, gimana mesti nyanyi gitu? Dia adanya di nada tinggi. Di nada tinggi di head voice. Baru keluar. Tapi bunyinya gitu. Satu. Ada dua. Ya. Ada dua not bener loh itu. Ya. Beneran. Terus. Dan ini lu gak lagi sakit, lu bisa bikin. Nah, itu lucunya kan. Akhirnya gue cari referensi. Yang suaranya gini siapa ya? Oh ternyata Janis Joplin gitu. Oke. AC/DC gitu. Oke. Axl Rose enggak. Pecahnya lain. Axl Rose tajam. Oke. Ini tuh AC/DC. She was a fast machine. Gila ya. All night long. Ya gitu. Iya. Tawar. Why baby? Nah itu Janis Joplin. Nah, gila ya. Sekarang lu tahu kan sekarang bener ternyata bukan gosip. Dodi Katamsi bisa ngeluarin dua suara bersamaan. Nah alhamdulillahnya habis itu karena gue mengikuti terapi nyokap dan tentu saja ada obat mungkin yang antibiotik dan sebagainya. Tahu-tahu di bulan keberapa setahun apa nggak salah baru keluar. Tahu-tahu suara bawah gue, suara tengah gue keluar. Keluar. Padahal selama setahun nggak ada sama sekali ya. Bisanya di atasnya. Gitu. Oke. Tahu-tahu gue seneng gue. Terus udah nyanyi kan. Wah, terus gue langsung panik. Nah suara gue yang itu masih ada nggak ya? Gitu loh. Oke. Lu lari lagi ke atas. Terus gue ke atasin. Oh bunyi. Oh udah bunyi nih. Terus seneng. Wah normal lagi, asik. Tes suara atasnya. Pertama kali keluar yang benernya. Nah, gitu. Terus satu. Iya. Waduh, hilang nih yang kemarin nih. Gitu loh. Terus lu carinya lagi gimana? Ternyata kalau basicnya vokal itu, lu percaya nggak? Gitar itu ting. Ya. Kalau lu tulis ada NG-nya. Ting. Oke. Denting piano. Ang lagi. Ya. Jadi basicnya bunyi itu ang. Oke. Basic dari semua bunyi. Iya dong. Garpu tala. Deng. Bel. Tung. Oke. Gak ada huruf hidupnya. Iya. Gak ada vowel. Iya. Gak ada. Nggak, mana ada alat musik ada A-nya. Vocoder baru. Iya. Teng. Gering. Iya. Semua pakai ang. Ya. Itu gue dapat dari nyokap kan. Nah, gue putar. Maksudnya di otak gue langsung bekerja mencari solusi. Oh, berarti untuk nyari itu pakai ang. Nah, terus gue bunyi gini lah. Bunyi kan halusnya. Ya. Itu kalau dibuka jadi vowel jadi A.
Kan gitu kan. Iya. Nah supaya jadi serak gimana? Angnya diserakin. Si engnya bukan si A-nya ya. Nguliknya dari engnya dulu. Oke. Jadi, oh dapat. Jadi kalau dibuka, nah sekarang, nah itu. Nah itu nyerakinnya gimana? Nah itu bisa, ntar ada caranya. Oh ada caranya. Yoi, ada. Nah, saya belajar. Kalau lo dapat, tinggal dibuka. Gitu. Tapi kalau dapatnya, nggak bakal dapat. Jadi angnya lu pecahin jadi 2 atau 3. Ya itu ilmu gue sendiri maksudnya. Iya lu punya metode sendiri ya akhirnya itu. Nah akhirnya suara gue balik. Yang jadi gue bisa punya lu mau dinanda ini mau suara gue yang mana? Mau yang satu apa yang pecah? Ah gila sih. Dua-duanya bisa. Jadi gue berpikir itu mitos karena lu pas pada saat kapan lah satu kali waktu ternyata lu memang bisa mengeluarkan anytime. Itu waktu gue sih lagu Dewa apa sih yang gue backingin? Gue lupa gue. Pokoknya Si Arjuna itu pasti. apa Arjuna apa ada yang lain gue juga lupa ya. Maksudnya gue lupa lah. Okay. Dan ini sampai apa? Kan dia keluar masuk ada operator lah. Ada sound engineer yang operator. Pas dia masuk, Dot yang ini jangan dipecahin suaranya. Siapa yang mecahin suaranya? Bang suara gue gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu pecah gitu. Satu aja deh, bisa juga. Bisa. Oh, bisa juga. Jadi bisa lu atur. Bisa. Oh, alah. Jadi bukan tipe suaranya kayak gitu. Nggak ada tuh ya gitu ya. Tipe Ada. suaranya memang Jadi begitu. Joplin gitu. Nah, jadi bisa disatuin nggak? Nggak. Nah, makanya kan itu kan tipe suara kan. Kalau lu udah bukan tipe ya. Gue teknik. By request. By request. Ya, alhamdulillah karena gue guru kan gue belajar Iya. belajar anatomi sini apa sih yang digerakin. Ya karena gue guru ya gue jadi tahu gitu. Om Dot, jadi gue jadi lebih tertarik ke sini nih. Kita belajar, kita ngomongin soal vokal. Ini banyak mungkin di sana juga yang pengen. Gue bisa nyanyi. Saya bisa nyanyi, saya bisa ini misalnya gitu ya. Iya. Pengen bisa bagus suaranya itu bisa atau enggak? Atau bisa ternyata. Jadi gini, di dunia musik ya, terutama alat musik yang bernada, ya bukan yang elektronik keyboard, bukan. Oh iya. Pokoknya yang di secara manual. Akustik ya. Mau nyari bunyi itu akustik. Even gitar elektrik pun awalnya kan gitar akustik. Iya. Nah itu menurut yang gue pelajari nomor 1 drum juga sih. Nomor 1 tuh tone. Tone-nya bener aja dulu. Tone-nya bener aja dulu. Kedua merdu. Merdu tuh banyak arti ya. Okay. Merdu bagaimana genrenya apa. Merdunya rock, merdunya pop, merdunya jazz. Iya. Kan beda. Okay. Ya, pokoknya nomor 1 bukan merdu dulu, tone-nya dulu. Tone-nya dulu. Tone itu apa? Mungkin lebih. Tone itu maksudnya ya biar bunyinya. long story short aja deh. Bahasa Indonesianya kalau di pendapat gue ya tone itu apa? Misalnya gini, lu mau ke senar, kan kalau kena besinya tang. Oke. Apa besinya nggak kena tak cak tang. Nah, lu mau yang mana? Nah itu kan tone. Oh oke itu. Berarti kalau vokal lu mau yang Iya. Kalau vokal ngebas cempreng. Iya. Tajem. Itu tone-nya dulu berarti. Nah, kayak Afgan kan lembut. Lembut, tapi dia tebel. Oh iya tebel. Cuman nggak ada treble-treblenya. Iya. Lu pernah denger Afgan nyanyi ada treble-nya? Iya. Kagak ada. Walaupun naik nada ke atas tetap aja ngebas. Nah itu tone tuh. Memang begitu tone dia yang dia mau. Iya. Okay. Terus Bam Samson, lu inget kan suaranya? Dia yang tegas-tegas gitu kan, Batak. Iya. Kau, gitulah. Iya. Judika, tone-nya gitu. Once, tone-nya begitu. Oke. Tone itu kayak warna signature. Signature ya. Oke. Kayak Ipang kan? Kalau orang nggak tahu tone dia, nah, lu bisa ngasih tahu nggak? Bisa. Oh, tone lu begini gitu. Bisa. Oke. Itu ada latihan vocalizing yang lu nggak bisa bohong sama suara lu. Kalau latihan vocalizing yang itu yang keluar tuh suara asli lu. Oh, oke. Jadi misalnya dia langsung nyanyi, ya pasti berubah. Tapi kalau latihan yang vocalizing gue adalah satu vocalizing yang nah itu suara aslinya. Nah, lu tuh mau nggak suara asli yang mana? Itu tadi suara asli lu nggak buat-buat tuh. Oke, sekarang saya mau nanya, Arman Maulana.
Itu suara asli apa bukan? Jadi gini, itu beda sama ngomong kan? Ya sama nyanyi juga kan, dia juga ada yang nyanyi dulu waktu di Libels. Oh beda. Ya nggak beda. Nah sekarang kan, gitu, Iya. gitu ya. Nah itu gimana ya? Dia memilih itu. Ya tapi bukan suara aslinya, tapi dia memilih tone itu. Ya, bisa memilih. bisa juga ya dibikin Iya. gitu. Kayak Axel. Axel lu denger suaranya kan? Gua waktu zaman gua gak sama Once sama Peter tuh kita punya teman-teman di luar negeri yang akhirnya dapat zaman kaset tuh men. Dapat bajakannya demonya Guns N' Roses sebelum rekaman. Oke. Gokil kan? Dapat di Berarti Australia kalau nggak asli itu sebelum ya. Jadi belum jadi, ini demo. Suaranya Axel gimana? Kayak Halloween. Kayak Halloween. Iya, tinggi halus. Iya iya iya. Seperti Tinggi itu. halus. Terus gue lupa lagunya ya. Terus ini ngomong belum tentu lagu itu juga ya. Misalnya tahu-tahu di lagu Sweet Child O' Mine atau lagu Welcome to the Jungle atau lagu apalah, Axel pakai suara yang sekarang itu. Suara yang dulunya. yang dulu top-topnya itu. Heeh. Nah, produsernya menerima Guns N' Roses dengan konon nih. Gue suka lagu-lagu lo, tapi gue cuma suka suara lo di lagu ini. Lu bisa nggak semua lu rubah kayak suara lu di lagu ini gitu? Nah tapi kan dia juga nggak belajar vokal. Gimana? Give. Oke. Nah dia nemu sendiri tuh. Enggak, itu nemu sendiri. Jadi tahu-tahu dia nemu. Suara gitu tuh dia nemu sendiri. Oke. Nah ternyata produsernya senang suara yang paro-paro ngeselin itu, yang tajam. Oke. Dia kan gitu. Kayak Ahmad Dhani misalnya. Ketika gitu kan. Itu kan maksudnya kalau dibilang dibuat-buat gimana ya? Orang dia nyaman. Nyaman, nah itu makanya. Maksudnya bisa orang memilih tone yang Memilih, dia mau. Bisa ya? Oke. Dan selama dia nyaman, kalau lu pakai tone itu nggak nyaman, ngapain? Ya ada kan kayak misalnya gue nih ngikutin Arman. Batuk juga. Oh, pasti. Ya, nah ibaratnya kayak gitu kan. Kalau dia enggak bisa, ternyata nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Selama lu nyaman, artinya gini, lu nyanyi 3 lagu, 5 lagu, nggak masalah ya udah. Ada yang datang, misalnya nih. Om Dodi, kan sekarang kan jadi guru vokal memang. Om Dodi, saya pengen, ini basic saya kayak gini, tinggi juga. Saya pengen suaranya dimiripin kayak Once, bisa nggak belajarnya kayak gitu? Om Dodi bisa nggak tuh kayak gitu? Ada orang yang datang gitu misalnya? Gini, kalau belajar tekniknya oke. Ya, Placement gitarannya Once tuh di sini bisa. Bisa. Tapi gue tidak menyarankan lu nyamain suara lu sama Once. Iya, Atau iya, sama iya. siapa Bruno Mars. Iya. Ngapain lu udah? nggak dia ngefans banget sama Once gitu. Gue pengen. Gue brainwash dia. Oke. Sekarang gini, lu manggung di mana-mana dengan lagu lu sendiri, terus komennya netizen itu gini, gila, suara lu keren banget. kayak Once banget. Ya, males banget kan. Berarti lu gak punya jati diri lu. Iya. Nah kalau gue lebih ke situ. Tapi bisa. Bisa. Maksudnya dia orang tuh kalau ada yang kayak begitu bisa. Bisa. Misalnya, Gila ya berarti bener-bener ya kalau belajar. Jawa gue sebutin namanya John Angel. Oh iya John Angel. John Oh, Angel saya tuh datang ke gue, belum gitu suaranya. Sekarang Dia, kan dia pengen cover Bon Jovi. Iya. Lu bisa gak bikin suara gue kayak Bon Jovi? Gampang apalagi gitu langsung. Yaudah lu lihat dong. Iya, Kayak Bon Jovi kan jadi. Iya memang dia ambil hafal-hafalnya juga kan kayak dia. Nah, terus abis itu seneng Motley Crue. Nah, itu udah pinter. Iya, Dia udah ngerti tuh caranya. Supaya jadi Vince Neil gimana. Iya, Karena gue udah ngasih tahu caranya. Jadi kalau belajar sama saya, gue belajar sama gue, itu lo akan ngerti cara bikin tone mau kemana. Dan coloring dan tone itu lo bisa atur. Sampai sekarang masih ngajar ya? Masih. Gue kasih apa di sini? Nomor lu kah atau Instagram? Gue nggak tahu. Yang lebih nyaman buat lo apa gue kasih? Nomor aja. Karena pasti banyak banget orang yang pengen belajar. Usia nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Jadi murid gue paling tua berapa? Berapa? 60 berapa nak? 67. Masih boleh dan masih bisa, Masih bisa. dan masih akan bagus kalau belajar itu. Tentu saja bagusnya 67 sama bagusnya 30 beda. Ya, oke. Tapi nggak jelek gitu loh. Tapi bisa nyanyi. Bisa. Oke. Wah, banyak soalnya ada orang yang udah tua mau mulai nyanyi
Malu. Lu pernah dengar istilah Deaf Note atau Deftone? Tuli nada. Buta nada, ya. Nah orang-orang sini kok buta nada, tuli nada harusnya deaf. Tuli nada ya, harusnya Masa bukan blind buta note? ya. Iya. Deaf Note dong, Deftone, Deaf Note. Jadi gini, Deftone nada tuh gitu. Jreng, ini nyanyi di C, Ini C, nyanyinya di mana? E. Ya itu, false Dan abis itu gitu. terus nggak usah gitu, satu nada deh. Teng, teng, teng. Ayo ikut. A, teng, A. Itu bisa gini loh Deftone. Teng, teng, teng. Ayo ikut. A, lu salah. Teng, 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 A. Teng, 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 A. Tuh, nggak nemu. Ya, itu bisa lu benerin. Bisa. Kalau guru lain, tuh langsung suruh gini. Lu mendingan belajar alat musik deh, lu nggak bakat nyanyi. Itu gue patahkan semua. Jadi gue menemu metode bagaimana membetulkan orang-orang yang deftone atau deaf note. Itu gue nemu. Gokil. Berarti sekarang kita terselamatkan. Buat yang pengen jadi penyanyi terselamatkan. Karena, pernah ada pertanyaan gue. Ada nggak sih mas orang nggak bisa nyanyi? Nggak ada, gue bilang gitu. Maksudnya kalau belajar asal dia mau gigih gitu ya, gigih itu maksudnya belajar malas-malasan ya nggak bisa. Iya. Lu fales-fales, tone lu jelek, cempreng-cempreng sember. Nah, kayak gue nih, gue mau belajar melut itu, gue tuh setiap nyanyi nggak bisa yang nyanyi berhari-hari nih, seminggu nyanyi terus, habis udah langsung. Itu berarti ada kesalahan teknis. Iya makanya, gue tahu dari si Candil juga, Candil kan sama lu juga ya. Iya, enggak sih sharing doang. Iya sharing-sharingan kan. Gue disarankan juga, lu ke Om Dodi aja. Dia bilang. Jadi salah nyanyinya lu Fer. Iya sih memang. Gue kan nggak ngerti kayak gitu-gitu. Iya. Candil itu termasuk yang tekniknya bener. Iya. Dia gift tuh ya. Once tekniknya bener. Yang satu lagi yang gift tekniknya bener sama Kakak Slang. Iya. Ipang juga. Ipang juga. Jadi orang-orang kayak gitu. Ariel gimana Ariel? Ariel juga. Oke. Ariel tuh maksudnya nggak belajar juga suaranya ngomong aja cuman gejeng-gejengnya enak. Udah enak ya. Iwan Fals. Emang Dia belajar dari Solasido? Agak. Cuman udah begitu aja. Ya kita sih kadang-kadang suka nggak butuh. Udahlah nggak usah do re mi fa sol la si do. Yang penting enak nyanyi gitu. Iya. Kalau sebetulnya kan latihan solmisasi, vocalizing itu kan hanya untuk biar kepekaan nada, pitch-nya bener. Kalau kayak gue nih, gue segini. Yang tadi gue bilang gue salah terus nih. 3-4 kali berturut-turut nyanyi tinggi terus, gue pasti udah rusak. Langsung habis. Sekarang gini, bisa nyanyi. Kita bisa nanya ke Doski kan. Oke. Suara aku sama suara dia. Coba gini. Gue kalau ngomong kayak gini, coba. Gue kalau ngomong kayak gini. Oke. Om Dodi. Gue kalau ngomong kayak gini, lebih bright mana? Om Dodi. Itu berarti produksi suara bicaranya ada yang salah placement. Gue nanti itu itu bisa ya. Oke, gue lebih mendem. Iya, karena tidak ada sharpnya, tidak ada high frekuensi. Oh, nah itu bisa diatur. Walaupun cuma ngomong harus diatur. Kalau pelajaran gue ya, jadi bahasa Sundanya you have to change the way you talk. Kan? Itu mah bahasa Jawa. Oh Jawa. Jadi gini, produksi suara kita bicara, emang lu mikir habit dong? Iya. Refleks dong? Iya. Masa bicara, gue gede-gedein. Enggak, ngomong aja. Iya. Nah itu kan jadi habit lu. Habit lu dan refleks lu memproduksi suara kalau lagi ngomong. Itu mulai belajar sama guru paling mahal di dunia juga. Kalau ngomong lu nggak lu pikirin, habit lu bicara itu akan terbawa ke nyanyi. Orang di bawah sadar? Iya. Kayak nyetir lah ya. Iya. Udah kebiasaan, kita kadang-kadang nggak tahu udah sampai mana. Jadi tanpa lu sadari, kebiasaan lu ngomong sehari-hari, produksi suara bicara, itu akan terbawa tanpa lu sadari ke nyanyi. Ya. Jadi PR pertama kalau belajar nyanyi sama gua, benerin dulu produksi suara lu. Kalau ngomong, artikulasi, tone, Ya, ngomongnya ya. kayak tadi kan, kok gue lebih bright ya. Nah itu pengaruh lah penyanyi. Ngerti. Oke, kalau begitu mulai minggu depan saya belajar. Habis lebaran. Oh iya, angka nomor kontak ya? Apa sih? Iya, gue kasih nanti apa? Sekarang ngomongnya? Nggak apa-apa kan, ntar gue kasih. Oh, maksudnya gue gini kan? Ya. Oh ya, jadi kalau
Kalau untuk info, jadwal, bla 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 dan lain-lain tuh bisa hubungi di nomor WA yang ini nih. Nih. Yoi. Jadi kita tenang. Kita bisa nyanyi semuanya. Percaya deh, semua orang bisa nyanyi. Nggak ada orang yang bisa nyanyi. Oke, untuk gua yang tadi nih, lu tau lah pasal lagu berarti. Iya. Berapa lama gua bisa bener nyanyi ya? Kalau karena lu bukan dari nol, lu udah nyanyi. Itu cuma masalah teknik, placement gitar di mana, sebulan kelar. Oke, saya langsung belajar. Iya, kalau kecuali emang lu newcomer banget, belum pernah rekaman, nah itu mungkin lebih lama ya. Ya, oke. Tapi kalau kayak lu gini, ya benerin gampang banget. Oke. Gila Om, saya langsung ngehayal gini nih. Serius, sebulan kelar kok itu. Saya tuh dari yang waktu dulu kita ketemu, saya turun 1,5 loh. Itu berarti untuk mencapai nada tingginya ada teknik yang lu nggak tahu. Oke. Bukan, jadi gini, kadang-kadang orang itu sebetulnya misalnya bisa segini karena dia nggak tahu caranya, dia segini. Kok gue cuma sampai segini ya? Gini loh caranya supaya lu bisa segini. Iya. Tentu saja ada limitnya ya. Iya. Kalau bariton limitnya di situ ya udah. Sebenarnya kalau suara, limit kita misalnya kita tahunya kita segini. Kita latih terus bisa lebih tinggi gak sih? Bisa sampai mentoknya tentu. Ya, bisa Cuma sampai. kalau lu belum latihan nyanyi, belum latihan teknik, ya limit atasnya pasti nggak maksimal. Ya, maksimal ya. Nanti kalau udah latihan teknik vokal yang dari gue, itu lu akan tahu maksimal lu sebetulnya seberapa sih. Wah, oke. Nih gue lagi, karena banyak lagu-lagu gue yang belum keluar. Tekniknya karena gue waktu dulu mungkin salah bikin lagu ya. Bukan salah, mungkin dulu gue bisa. Enggak, emang moodnya gitu. Kayaknya kan menyanyi songnya di sini, refnya kok di sini gitu. Nah, kok salah bikin lagu nih gue jadi gitu kan. Iya. Jadi bisa gue bawain maksudnya. Ya, itu namanya, kan di atas tuh ada head voice, falsetto. Itu udah beda tuh ya. Falset, head voice beda-beda tuh. Head voice tuh clean. Kalau falsetto tuh kayak proyeksinya tuh bukan di tempat yang kayak ditipisin ya. Iya, ada bahas bocor-bocor dikit. Iya. Kayak Afgan. Kalau husky itu maksudnya breathy. Oke. Sama itu ya? falsetto. Oke. Kalau head voice tuh lebih clean, clear. Oke. Nah itu head voice. Suara asli dong berarti. Enggak, head voice. Head voice tetap ya. Nah, untuk supaya warnanya sama suara asli, itu namanya mix voice. Mix voice. Iya, jadi orang nggak tahu bedanya. Padahal lu udah ngambil ke atas, terus lu nggak di nada di kalimat ini ngambilnya pakai chest, kalimat itu ngambilnya pakai. Cuman orang nggak tahu kapan pindahnya. Coba contohin. Dari asli, dari suara asli jadi ke head voice. Misalnya, sorry. Itu menurut lu apa? Head voice. Head voice. Satu otak di bawahnya gitu kan? Itu asli, ya. Ya kan? Okay. Oke. Beda. Tapi kalau gini gimana? Sorry. Nggak ketahuan kan bedanya? Itu head voice semua? Enggak. Udah nyambur ke asli? Iya, ini. Kalau dipotong dibagi dua ya. Tapi kalau latihan iya, nggak kelihatan ya. Nah, jadi kalau lu udah bisa teknik gitu, lu orang akan gila nih. Suaranya tinggi banget. Padahal dia udah pakai mix voice. Oke. Tipu. Wah, tapi Om, gila sih Om. Gua terus terang sebelum lu datang ini, gua masih berpikir adalah lu gift. Enggak. Lu gift yang memang udah ada kan orang yang terakhir memang lagunya suaranya begini. Iya. Kayak tadi Janis. Glenn Fredly men, almarhum. Kenapa? Gift. Ya, oke ya, gift. Kalau lu tuh bisa dibikin, jadi semuanya akhirnya lu membuat satu. Iya, karena gue guru kan. Iya, makanya bukan guru, lu membuat satu silabus atau satu metode yang bisa membuat orang-orang mau menjadi apa. Yoi. Wah,
Yoi dong. Itu kabar baik. Iya, buat teman-teman semua. Nah, jadi itulah jawabannya kenapa penyanyi-penyanyi Indonesia kok tidak bisa tembus ke dunia internasional ya. Karena mutunya memang nggak seperti penyanyi di Eropa Amerika. Apakah dia orang Amerika semua pada sekolah? Enggak, gini. Ingat tadi gue ngomong apa? Cara produksi suara lu bicara, Iya. itu akan pengaruh ke, nah bahasa kita tuh, jujur aja bahasa kita melalui pendidikan sekolah dasar, ya, sampai SMP, SMA, itu tidak mendukung untuk menyanyi. Oh. Coba lu ngomong bahasa Inggris. Iya, maksudnya bahasa Inggris tuh rhymes-nya juga udah enak ya? Iya. Oh iya, maksudnya ke situ ya. Kayak gini nih, barusan gue fry-nya keluar. Ini bukan dibuat-buat. Lu kalau ketemu bule-bule itu ya, ngomong kayak gini tuh bukan hal yang dibuat-buat. Oke. Yoi. Alright. Itu salah satu metode lu belajar juga? Iya. Namanya apa? Vocal fry. Vocal fry. Masih kurang? Iya, nggak apa-apa. Nanti Tapi kayak gitu kan? Ada pelajaran itu. Fry-nya sampai gini nih ya. Fry itu bisa sampai stable ini. Nah itu ada di pelajaran gue tuh. Jadi ini banyak guru yang nggak tahu kalau ini adalah latihan kelenturan pita suara. Tak. Ya, iya. Dan itu sebetulnya bisa buat latihan minda-minda placement. Kalau bawah kan kalau head voice Gila. nah kalau pita suara lu bisa gituin, ya lu nyanyi gampang banget. Gokil. Oke. Gitu. Siap, Su. Saya belajar. Yoi. Jadi lu pernah lihat nggak? Jangan yang orang ngomongnya mumbling ya. Iya. Maksudnya lu nonton film deh, pasti kan artikulasinya bagus. Iya. Lu dengerin nonton film-film yang barat gitu. Iya. Bagus-bagus kan ngomong. Iya. Kita jelas tuh. Pantes di sana bintang-bintang film sana nyanyinya nyanyi. juga bagus. Itu. Jadi basicnya bicara aja produksi suaranya bener. Oke. Jadi untuk penyanyi gampang banget. Kayak orang kulit hitam. Aksennya beda kan? Iya. Dia lebih ngebas. Iya. Hey man, where's my ball? Iya emang suitable itu kalau di sana kan gitu kan. tebel. Kalau kulit putih, hey where's my ball? Iya. Where's my Ada ball? lagi yang tuengnya. Hey, my ball. Kan tueng gitu ya. kan. Nah itu kan pengaruh ke karakter suara lo nyanyi. Iya. Tapi itu bisa dirubah juga. Lu tadinya tueng dengan belajar Akhirnya jadi warna hitam suaranya. Yoi. Nah, gua itu ya orang makanya suka nanya, gue juga nggak tahu. Bang Ferdi kalau ngomong kenapa suaranya gede, tapi kalau nyanyi kok cempreng. Ya. Nah, itu gua bisa dibelajar juga tuh. Ngomong iya aja gue gitu. Iya. Ya. Itu bukan dibuat-buat loh maksudnya. Apa? Makanya itu termasuk dalam pelajaran gua. Lu harus bisa pronunciation, artikulasi bahasa Inggris. Lu nggak satu artinya nggak apa-apa deh. Tapi artikulasinya bener. Yeah. Misalnya lu nyanyi bahasa Inggris kan baca lirik, ngapalin. Ya, lu nyanyi bahasa Inggris ketahuan ini orang Indonesia nyanyi bahasa Inggris. Jangan sampai gitu. Iya. Inggris lu bule banget lah gitu. Oke. Gitu. Waduh, ini ngeri nih. Tapi Om, ini gua sih, ini bless banget gue dapat pelajaran dari lu nih. Tadinya gue mau menanyakan tentang, kayaknya ini lebih penting buat gue. Ini lebih penting buat gue. Karena kita udah tahu lah, Dodika Tamsi siapa, Dodika Tamsi dia apa mas, terus nyanyi sebagian 7 years later ya. Iya, 7 years later. Jadi kita sering nonton gitu di Hard Rock di mana, lu kan udah menjadi satu di sini tuh udah orang udah tahu. Cuman banyak rumors di luar sana. Vokal lu 2 apa. Kita masih menganggap gua itu juga, nah itu gift. Ternyata kita tahu sekarang itu teknik. Bisa dipelajari, bisa dibikin. Bisa. Dan bisa diajarkan ternyata bisa sama beliau. Bisa.
Dan lu membuka sekolahnya nyanyi ini untuk siapapun. Umur, Iya. ternyata kita kan dari dulu, kalau lu mau nyanyi telat umur segini men. Iya. Harusnya dari kecil. Salah. Salah. Ini ada gini. Murid gue datang umur 63. Oke. Dia dulunya waktu mudanya nyanyi, bagus. Terus kan kerja, mungkin gua pas sudah pensiun gini kan, pengen bisa nyanyi. Kok gue gak bisa nyanyi ya? Gitu. Gue ngebalikin caranya dia nyanyi ini balik lagi suaranya. Nah itu, saya maunya kayak gitu. Yoi. Berarti kita bisa umur 70 masih bisa nyanyi ya? Bisa. Tentu saja jangan samain sama umur 19. Iya, Cuman gak malu-maluin gitu loh. Kayak misalnya Steven Tyler. Ya, Steven Tyler. Itu dia masih nyanyi loh. Dan tingginya tetap segitu. Iya, tapi ya oke lah. Dia berbeda sama yang zaman dulu. Iya. Tapi tetap masih keren. Keren. Mick Jagger. Jagger ya. 70-an ini. Rod Stewart. Ini yang suaranya awet ya. Rod Stewart, Sting, Sting ya masih. John Anderson. Yes. John Anderson apa? And yes. Yes, masih. Iya, suaranya tuh di masa tuanya 70-an. Masih bagus ya? Masih bagus. Russ, Geddy Lee. Geddy Lee sih ya. Iya. Turun gak sih Giras? Kayaknya gak pernah turun deh. Jarang sih. Masih gitu Iya, terus. dia tahu teknik kali. Dia ada teknik, oke. Banyak kok punya Nazareth paling turun 1. Oke, sekarang ada satu lagi. Apapun genrenya, ternyata cara nyanyi tetap belajar sama. Sama. Berarti, bisa nggak kalau saya pengen dangdut? Bisa. Itu yang beda kan cuman Cengkok. masalah cengkok sama nada-nada interval-intervalnya. Iya, kan? iya, iya. Interval-intervalnya ada yang Dan saya mau belajar cengkok dangdut, bisa nggak Om Deddy? bisa. Bisa juga. Iya. Saya mau rock. Why bisa not? Kenapa kacang? Why not dong? Jazz. Bisa juga. Bisa. Nggak, gini. Kayak gue nih. Bisa. Gue mau Bisa. belajar kayak orang nih. Ya, itu kalau itu orang-orang sekarang bilangnya riff and run. Iya, ya kan suka. Ya, itu ada Bisa latihannya. juga. Ya. Ada latihannya juga. Dan gue tidak karena gue ngajar private, kalau dia nggak request ya gue ngajarin. Oke. Ya ngapain orang dia nggak pakai juga? Guys, bareng-bareng sama gue yuk kita belajar. Gue juga Lu setuju nyanyi dong. pop, Ya, pop yang biasa. Emang perlu riff and run? nggak perlu. Jadi ngapain dipelajarin? Iya, Nggak usah. kalau ada orang pengen Nah, nyanyi kalau situ lu boleh. pengen riff and run, baru gue kasih. Oke. Ya by request dong. By request. Aduh, By request. Om Dodi. Ya kayak Gila nyanyi ya. rock, nyanyi pop. Ngapain lu belajar kenceng-kenceng serak-serak? Nggak kepake juga Iya sih. di pop. Iya, iya. Nggak guna gitu. Iya. Iya kan? Berarti memang kita kalau bisa belajar pengen cepat. Apa yang kita mau, apa yang kita mampu, apa yang kita bawakan sebenarnya. Iya. Jangan juga mencari yang Iya nggak penting. mau jadi kayak mau ngetes guru ya. Iya. Bisa nggak ngajarin gue ini percuma mau ngapain gitu. Iya. Hatinya enggak, diajarin juga lu nggak pakai. Nggak dapet juga. Latihan juga lu nggak pernah Iya. akhirnya. Soulnya Iya, rasanya iya. nggak dapet. Betul. Lu bukan penyanyi dangdut. Ya lu bisa aja bercengkok itu tapi nggak dapet feel-nya. Oke, ngerti. Ngerti ya kalian ya. Nah di sini ada nomornya tadi udah gue kasih. Terus ada Instagramnya Om Dodi juga. Lu Lu follow. tau Siti Nurhaliza kan? Waktu keluar langsung booming, men. Kenapa? Melayu banget. Ya. Kenapa emang? Iya maksudnya aksennya tuh Melayu banget. Iya. Mau nyanyi lagu pop, tetap aja berasa Melayunya. Iya. Nah gue lebih senang mencetak penyanyi-penyanyi kayak gitu. Iya, jadi punya karakter ya. Iya. Iya benar juga. Jangan jadi pengen kayak siapa ya. Iya bodo amat gitu. Oke. Terus Om Dodi, sekarang lu kan terkenal nih. Gua tuh ngefans sama lagu lu satu yang orang mungkin nggak tahu adalah Cinta Berdarah. Ya. Ada lu kalau pengen denger ya. Kenapa? Gua bikin lagu nih. Lagu gua kebetulan meledak. Iya. Tapi gue seneng sama lagu satu ini namanya Cinta Berdarah. Iya. Menurut gue satu lagu ini, anjing kok enak banget ya lagu ini ya. Dan orang nggak ada yang tahu. Dia keluarin aja gitu, nggak dipromoin nggak apa gitu kan. Kalau gila ya. Asal-asalan. Lu gila ini lagu enak banget loh. Lu kalau bener nggak gue, ntar lu dengerin Iya lagu di YouTube ya Dodi Katamsi. Dodi Katamsi Cinta Berdarah. Itu enak banget lagunya. Lu nggak bikin lagi atau si Cinta Berdarah bikin lagi atau bikin baru lagi apa lagi? Nah banyak hal yang bikin gue emang takdirnya behind the scene ya. Ya tapi kan lu udah pernah jadi frontman, sayang. Maksudnya kegiatan gua aktivitas gua tuh memang garisnya bukan gua menjadi seperti Dani, Once, padahal gua sebetulnya mampu aja untuk Iya. Cuman ya memang Lu senengnya di sini ya? maksudnya ya
dapatnya gitu dan gue nyaman. Iya, lu nyaman, lu ngerti. Sayang banget tekniknya, orang nggak ada yang tahu, kesal juga gitu kan. Terus, nah baru-baru ini sebetulnya ini rencana 2 tahun yang lalu. Cuman kan gue sakit tuh ambruk, jadi tertunda 2 tahun. Sementara materinya udah ada album. Jadi abis ini gue akan ngeluarin album, tapi single dulu 1, single 2, nah single 3 baru album. Nah itu karya-karya gue. Oke, nanti gue mau puterin di sini. Kalau memang kalau itu belum rilis, gue puterin si Cinta Berdarah ya, karena itu favorit gue. Iya. Pokoknya kalau udah ada yang baru, gue kasih yang baru. Tapi kalau belum rilis, gue kasihnya yang Cinta Berdarah. Lo harus dengerin. Gila, itu enak. Nah itu banyak orang bilang berbau dewa. Ya emang yang mana? Cinta Berdarah? Cinta Berdarah. Enggak banyak orang yang maksudnya. Enggak, chord lu memang aneh sih. Chordnya dia aneh. Mungkin gini, referensi gua sama Dani sama mungkin. Ya mungkin. Yang sama, gua juga seperti itu kan. Gua juga sama. Queen, Beatles. Zamannya eranya yang kita dengerin sama semuanya. Ada Queen, Beatles, terus ada si Brad si David Gates, bersatu Carpenter bersatu-satu. The music emang era kita begitu. Iya, makanya. Oke, Om Dodi terima kasih banyak. Sama-sama. Gua senang banget lu bisa di sini. Siap. Terus terang banyak yang DM gue minta lu, banyak minta Dodi Katamsi. Untuk tampil di kita. Yang udah DM udah ada, alhamdulillah dapat waktunya. Nah ini gini. Lu bantu gue untuk sekarang gini, ilmu buat apa sih disimpan? Kalau nggak bermanfaat, gue simpen. Mending gue sebar-sebar. Nah gue tuh memang nawaitu gue jangan sampai gue mati gitu ya, meninggal nggak ninggalin apa-apa. Jadi memang ilmu gue memang gue sebar-sebar aja. Ya makanya kayak tadi lu nggak pengen jadi performer doang, lu nyaman di sini mau berbagi. Ya emang buat berbagi. Alhamdulillah. Tempat di mana Om? Sekarang di mana? Itu namanya Palem Ganda Asri, Limo, Meruyung. Oh berarti kalau yang mau latihan juga datang ke sana kan? Di situ. Di situ ada studio, ada buat kafe ada kafe. Iya ada kafe-kafeannya, bisa buat jamming-jamming. Oke. Ya gitulah. Kita ketemu di sana berarti ya, kalau yang mau latihan bareng. Siap. Om, thank you banyak. Sehat terus ya, lu nggak boleh. Iya dong. Harus sehat terus karena gue mau belajar. Oh iya, kita minta doa dong. Saya cuman dari semuanya yang nonton dan semua ini, saya cuman minta didoakan supaya sehat dan panjang umur, supaya ilmu saya bisa bermanfaat. Amin ya Allah. Buat teman-teman di Indonesia. Amin. Kita doakan bareng-bareng, kita aminkan. Oke. Komen. Udah denger lagunya komen. Terus menurut kalian kalau kalian ada masalah dengan vokal, tadi ya udah gue kasih linknya. Dan yang buat kalian yang nonton sampai habis, thank you so much, appreciate gue banget. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, share yang baik-baik semuanya, kasih tahu ke teman-teman semuanya, gratis. Yoi. Oke semuanya, thank you banget ya, bye.